Kita mulai perkuliahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya searching dulu untuk materi di minggu ini. Sudah terlihat di kalian? Sudah, Pak. Ya. Oke. Seperti yang kalian lihat, materi kita kali ini adalah link list. Nah, untuk materi ini sendiri pun saya sudah sediakan di LMS. Bisa kalian download dan juga baca terlebih dahulu. Nah, di materi ini, di sini dijelaskan apa itu link list dan bagaimana kita mendefinisikan sebuah struktur link list. Karena struktur ini berbeda dengan struktur data yang sudah pernah kita buat. Jadi biasa kita kan memakai struktur data integer, float, string, dan kemarin juga kita udah menjelaskan tentang tipe data collection. Nah, sekarang ada struktur data untuk link list. Ini berbeda, akan sangat berbeda dengan yang sudah biasa kita gunakan. Nah, kita jelaskan dulu apa itu link list. Kita kenalan dulu nih, apa itu link list. Nah, sekumpulan data yang tersusun secara linear, berurutan, dan juga dinamis. Lihat ya, list aja itu dari kata dinamis ya. Kita tahu bahwa tipe data list itu tipe data yang bisa menyimpan nilai secara dinamis. Karena kemarin pun kita sudah jelaskan perbedaan list dengan array. Kalau array dia jelas tipe datanya sudah ditentukan berapa jumlah nilai yang bisa ditampung. Kalau list itu tergantung dari memori kita. Lalu list di sini, kalau link list ini, dia datanya berurutan. 1, 2, 3, 4, 5. Beda dengan array, nanti akan jelaskan perbedaannya apa sih yang paling mendasar antara link list dengan array. Karena kalau kalian bilang, Pak, array juga kan berurutan, tapi akan ada perbedaannya nih. Urutan di link list dan urutan di array. Nah, di link list ini ada sebuah node. Jadi kita kenalnya bukan data, tapi node. Jadi kalau di array kita tahu ada data 1, 2, 3. Nah, kalau di link list kita kenalnya istilah dengan nama node. Nah, jadi datanya kalau di link list itu disebut dengan node, di mana setiap node itu ada node-nya, ada datanya, yaitu berupa informasi, dan juga ada link yang menghubungkan dengan node lain. Jadi kalau di array, simpelnya, kita punya data 1, 2, 3 misalnya. Nah, kalau di link list, 1, 2, 3 ini dimasukkan ke dalam sebuah node. Nah, node pertama isinya 1, node kedua isinya 2, node ketiga isinya 3. Nah, selain data, tentu saja ada link-nya. Nah, link apa? Link ini yang menghubungkan. Setelah angka 1, itu angka berapa? Angka 2, Pak. Berarti di sini kita mendefinisikan pointer untuk menarik bahwa node 1 selanjutnya adalah node 2, terhubung. Nah, kemudian node 2 berikutnya kemana? Oh, node 3. Berarti artinya tarik lagi garis pointer link ke node ketiga. Seperti itu. Nah, kenapa link list itu sekuensial? Kalau array itu atau list itu tidak sekuensial. Nah, link list juga sering disebut sebagai senarai berantai, di mana setiap node memiliki data informasi dan link atau pointer yang menghubungkan dengan node lain. Ini sama aja kayak yang atasnya pengertiannya. Nah, seperti ini struktur dari link list. Di sini ada sebuah node. Jadi ini struktur node-nya ya. Ada node itu ada data atau informasi, kemudian ada link. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, tadi node. Sementara pengertian link list itu seperti apa sih, Pak? Nah, sebuah link list cukup memiliki sebuah link yang menunjuk ke node pertama dengan pertama dari link listnya. Biasa disebut head, first, atau dalam bahasa Indonesia adalah kepala atau awal. Jadi link list di sini, ya ini node-node yang saling terhubung, ya link listnya itu ini nih. Mana yang jadi head-nya? Nah, dia menunjuk ke node pertama. Jadi sebuah list ini cukup memiliki sebuah link yang menunjuk ke node pertama. Nah, jadi kita cukup, jadi kalau di array, untuk menunjuk semua datanya, itu kita kenal dengan istilah indeks. Indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya. Tapi kalau di link list, kita cukup memiliki sebuah link yang menunjuk ke node pertama. Nah, udah dapat node pertama ya udah. Sisanya dia akan eksekusi secara sekuensial. Nah, node terakhir
adalah node yang tidak lagi mempunyai hubungan ke node yang lain. Ditandai dengan nilai nil atau not in list, atau null atau non. Ini tergantung dari penggunaan bahasanya ya. Ada yang sebut nil, ada yang sebut null ataupun non. Tapi kalau di algoritma kita sebutnya adalah nil. Nah, kalau di Python kita definisikan dengan non. Jadi ini adalah node pertama, isinya 5. Pointernya akan menunjuk ke node kedua, di mana node kedua isinya 7. Pointernya menunjuk ke node yang ketiga. Seterusnya sampai ke node yang kelima. Nah, di node yang kelima, datanya itu berisi 3. Nah, tapi pointernya bernilai nil. Nah, ini artinya node kelima ini adalah node yang terakhir, di mana pointernya tidak menunjukkan ke node manapun. Nah, ini linked list. Ya. Nah, untuk jenis-jenisnya, linked list ini ada 3. Ada single linked list, ada double linked list, dan ada circular linked list. Nah, ini kalau dari pengertiannya seperti ini ya. Nah, kalau lihat dari gambar, ini yang supaya biar lebih tergambar kalian. Disebut dengan single linked list, artinya sebuah node itu akan hanya berhubungan dengan satu node saja. Seperti ini ya, node satu dengan node kedua dengan node ketiga dengan node keempat. Nah, kalau double linked list, artinya sebuah node itu punya 2 pointer. Nah, ini biasanya kita lihat seperti ini ya. Node pertama ini akan terhubung dengan node kedua. Node kedua itu juga akan terhubung dengan node pertama. Nah, apa bedanya apa dengan ini? Nah, kalau ini simpelnya, kalau kita sudah menuju ke node kedua, node ketiga, node keempat, dia nggak bisa balik lagi ke node ketiga, kedua, ke satu. Nah, kalau di sini dari node ke satu ke node kedua itu bisa. Dari node kedua ke node ke satu itu bisa. Gitu ya. Kalau ini kan dia single linked list, dia lurus terus maju ke lurus. Tapi kalau double linked list, satu node-nya itu dia nge-link ke node selanjutnya dan juga node sebelumnya. Nah, ini biasanya awalnya itu null atau nil, yang akhirnya juga itu nil. Itu. Nah, kan node awal tidak dituju oleh siapapun, node yang di akhir itu tidak menuju ke node manapun. Itu double linked list. Nah, yang ketiga ada circular linked list. Nah, kalau circular ini dia node satu ke node kedua, ketiga, keempat. Nah, dari keempat baru ke satu lagi. Dia berputar. Seperti itu. Itu circular. Nah, ini jenis-jenis dari linked list. Nah, tadi kita jelasin nih, apa bedanya linked list dengan array. Nah, ini udah sering banget kita bahas. Dari struktur data list aja udah kelihatan ya. Yang array itu statis. Artinya datanya itu sudah kita definisikan sebelum array itu dieksekusi. Ya, kalau di algoritma jelas ya. Kayak kita bikin sebuah array dengan tipe data string, kita kan array of string 1, titik-titik, 2. Nah, artinya kita hanya bisa mengisi 2 elemen ke dalam array-nya. Nah, walaupun mungkin di Python kita tidak definisikan array, tapi kita mainnya list kemarin. Karena ya di Python kita perlu library khusus, yaitu NumPy, untuk bermain array. Nah, kalau linked list, jelas banget. Listnya aja itu udah tipe data dinamis. Seperti itu. Sehingga ya tergantung dari memori kita, nyimpennya bisa berapa banyak. Nah, kalau array, berikutnya untuk dari sisi pengaksesan, array itu aksesnya random. Karena apa? Ya karena ada indeks di situ. Kita bisa mengakses elemen ke 100, ke 20, ke 25, itu tinggal kita panggil aja indeksnya. Tapi kalau linked list itu nggak bisa. Kemarin kita sudah jelaskan juga di pendahuluan, kalau kita mapnya, kita menggunakan linked list, itu cukup panjang algoritmanya, karena dia juga aksesnya sekuensial. Artinya dari node pertama yang jadi head-nya itu, baru ke node kedua, node ketiga, node keempat, dan seterusnya. Gitu ya. Karena sistemnya adalah penunjuknya itu hanya ke node awalnya saja. Gitu. Nah, sisanya ya tinggal menelusuri ada atau tidaknya. Nah, array jelas datanya terbatas karena tergantung dari banyak kotak yang kita pesan, banyak range data yang kita pesan. Nah, kalau linked list ya tidak terbatas, tergantung dari memori kita, seperti itu. Nah, tapi linked list juga ada kelemahan, bukan kelemahan ya, lebih tepatnya ada kekurangan, di mana kalau misalnya datanya kita simpan dalam struktur linked list, datanya setiap kita close program itu harus dihancurkan. Kenapa? Berbeda dengan array. Kalau array kita close programnya
itu otomatis akan terhapus datanya di dalam memori. Nah, tapi kalau di linked list, walaupun kita close programnya, kalau kita tidak hancurkan, itu di memori tetap tersimpan. Nah, itu yang agak bahaya tuh. Sehingga ya kalau kita mau gunakan linked list, artinya pas kita mau close program atau keluar dari program, pastikan ada perintah untuk menghancurkan linked list-nya. Gitu. Karena ya memori kita bakal penuh dengan sendirinya ya. Padahal kita baru jalanin programnya gitu ya. Padahal kan ya karena kita jalanin lagi, close lagi, jalanin lagi, close lagi, jalanin lagi, close lagi. Di memori itu tetap tersimpan. Simpannya ya kalau misalnya kita restart komputer baru dia hilang. Simpannya gitu. Itu linked list dan array perbedaannya. Nah, di dalam memori bagaimana Pak penyimpanannya? Nah, kalau di dalam memori dia random. Artinya bisa jadi seperti ini contohnya. Di sini ada 4 elemen linked list atau not linked list. Di sini ada not 1 isinya 5, dia pointernya ke 7, pointernya ke 2 dan ke 4. Nah, bisa jadi di memori itu not yang pertama itu disimpannya di FA, FB misalnya seperti ini. Ini alamatnya ya, alamat dari memorinya. Nah, kemudian not keduanya itu ada di F7 sebelumnya justru sebenarnya. Nah, ini yang ngatur ini itu sistem operasi. Kita nggak perlu pikirkan bagaimana cara menyimpan linked list-nya di dalam sebuah memori. Jadi walaupun kita lihat ini secara berurut, tapi sebenarnya di dalam memori itu tidak berurutan. Gitu. Ya, kita masuk ke yang pertama, struktur dari not. Nah, ini adalah not dari sebuah linked list. Asumsikan kita punya 2 buah not yang kita beri nama not 1 dengan not kedua. Nah, untuk mengaksesnya, kalau kita mau mengakses datanya, kita gunakan sintak not.info. Diasumsikan nama yang menampung datanya adalah info. Nah, info ini adalah sebuah variabel ya, jadi artinya bisa bebas. Nah, begitu juga dengan next-nya. Nah, ini kalau next ini artinya lanjutannya kemana? Diasumsikan nama void pointernya adalah next. Ini juga sebuah variabel, jadi bebas. Kalian mau menamakannya apa? Nah, kemudian, kita akan isikan notnya. Jadi kita tuh pertama kali membuat sebuah not itu terpisah. Not 1, not 2, not 3, not 4, not 5. Di mana info itu berisi data, next-nya itu masih non. Seperti ini. Nah, berikutnya gimana Pak kalau misalnya saya pengen menghubungkan not 1 dengan not 2? Kita akan bikin not 1.info, berarti datanya kita akan masukkan 5. Kemudian not 2.next, non. Berarti not 2-nya ini pointernya tidak menunjuk kemanapun. Nah, kemudian not 1.next-nya kita hubungkan dia ke not kedua. Nah, jadi akhirnya secara ilustrasinya seperti ini. Not 1 berisi 5, dia akan terhubung dengan not 2 yang entah isinya apa. Tapi not 2, next-nya itu dia non. Simpelnya gitu. Nanti kita akan buat struktur not-nya di Python. Itu struktur not. Jadi not ini mau pakai single linked list, double linked list, ataupun circular linked list, itu sama aja. Seperti itu. Bedanya jumlah pointernya aja. Nah, kita masuk ke yang pertama yang akan kita bahas di minggu ini, yaitu single linked list. Nah, kalau yang disebut dengan single linked list ini adalah linked list yang dengan not berisi satu link atau pointer yang mengacu ke simpul berikutnya atau ke not berikutnya. Nah, simpelnya kayak gini. Beda dengan double linked list ya. Kalau double linked list kan ada 2 pointer ya. Nah, tapi kalau single linked list, pointernya cuma 1. Nah, di mana 1 berisi info atau medan data dan juga next atau medan sambungan. Nah, ini struktur dari single linked list untuk di node-nya. Nah, operasi yang akan kita praktekkan di pertemuan kali ini adalah pertama kita akan mendeklarasikan struktur data dari linked list karena ini berbeda sekali dengan struktur data yang sudah pernah kita gunakan di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada inisialisasi linked list, pembuatan not baru, pemeriksaan kondisi kosong, dan transversal linked list serta penghancuran. Yang tadi saya bilang penghancuran itu harus dilakukan karena kalau enggak ya memori kalian akan terpakai. Tapi kita nggak tahu nih isinya apa kan kayak gitu. Dan bahkan kita sudah tidak bisa lagi mengaksesnya karena kita nggak tahu alamatnya di mana gitu.
Ini akan kita praktekkan di minggu ini. Nanti minggu depan juga kita akan tetap melanjutkan tentang single linked list. Tapi untuk pertemuan pertama kita akan bahas ini dulu. Oke. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pendeklarasian linked list. Nah, ini contohnya. Untuk mendeklarasikan sebuah linked list, kita akan buat seperti ini. Di sini adalah nama pointernya. Ingat, saat kita mendeklarasikan sebuah linked list, kita akan membuat tipe data bentukan. Nah, jadi yang kalian kenal mungkin tipe data itu ada integer, ada float, ada string, char, dan sebagainya. Nah, ini kita akan buat sebuah tipe data baru. Nah, tipe data yang kita bentuk. Nah, kita beri nama di sini simpul. Nah, ada simbol panah ke atas, ini artinya sebuah linked list. Nah, di mana simpul ini dia berupa record. Record yang berisi medan data, tipe datanya apa, dan juga medan sambungannya. Jadi pointernya kemana, on and record. Nah, nama var pointer, nah ini nama variabelnya yang akan kita gunakan. Nah, kemudian nama pointer, nah ini adalah tipe data bentukan yang sudah kita buat. Nah, ini contohnya kalau di algoritma, kita poin, kita beri nama tipe data bentukannya ya. Ini tipe data bentukan ya. Namanya poin, dia adalah linked list, di mana dia menyimpan info bertipe data integer, dan next-nya adalah list itu sendiri. Karena kan nanti dia akan nyambung ke node-nya ya. And record. Lalu awal, di sini kita beri nama poin. Poin adalah tipe data bentukan yang kita buat. Oke. Kita masuk ke Python ya. Sama-sama, bareng-bareng. Sudah sampai sini? Masuk ke Python kita bareng-bareng. Pak. Nah, ya. Oke. Kita masuk ke Pythonnya, kita beli saja komentar, biar kita bareng-bareng. Yang pertama adalah pendefinisian dari struktur data linked list. Seperti ini. Nah, jadi linked list ini berbeda dengan tipe data yang kemarin, tipe data collection yang sudah pernah kita gunakan. Walaupun ini pun sama-sama tipe data collection ya. Nah, di sini contohnya kita mau mendefinisikan sebuah list. Kalau mau mendefinisikan sebuah list, asumsi kita punya variabel dengan nama MHS, sama dengan dia adalah berupa list kosong dulu. Nah, kita tinggal buat seperti ini. Untuk variabel MHS, artinya kita tahu bahwa variabel MHS ini itu berupa list kosong. Nah, kalau linked list gimana Pak? Linked list akan berbeda. Seperti ini contohnya. Untuk linked list, kita akan bentuk dulu sebuah kelas. Ya, karena tadi ya, kita akan membuat sebuah tipe data bentukan, di mana tipe data itu akan bisa kita gunakan di berbagai macam variabel yang kita akan gunakan. Nah, ini kalau tentang kelas, inherit, ataupun konstruktor, metode, dan sebagainya, itu akan dijelaskannya di pemrograman visual. Nah, mungkin oleh Pak Ferry ya kalau di kalian. Oke, di sini kita akan buat sebuah kelas. Nah, di sini kita asumsikan dia adalah node. Nah, ini untuk kita bikin kelas untuk node-nya dulu ya. Nah, di sini kita buat sebuah konstruktor def underscore init. Nah, ini kalau misalnya di Java, kalau dikatakan pakai Java, ini biasanya kita kenal dengan initial komponen atau init komponen. Nah, di mana si konstruktor ini dia akan dikerjakan secara langsung setelah kelas itu dipanggil. Nah, kita buat seperti ini, def underscore 2 kali, lalu ketika saja init, dia akan muncul sebuah suggestion, ya kita type aja. Nah, kita rubah sedikit, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kita tahu kalau kita membuat sebuah node, ada data yang harus kita masukkan untuk mengisi nilainya. Nah, data itu berupa info, ya kita buat aja nih info contohnya. Ini kita sesuaikan dengan algoritma ya. Walaupun ini bebas, kalian mau isi apapun. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam node-nya, infonya itu kita masukkan. Berarti self.info sama dengan info. Nah, ini. Ingat ya, ini ada perbedaan nanti yang jelasinnya itu dari dosen pemrograman visualnya ya. Karena info di sini sama info di sini sebenarnya mengacu ke yang berbeda.
Nah, kemudian ada self.next di sini sama dengan none. Artinya kita tahu sebuah node itu punya nilai, kita beri nama info. Kemudian next-nya itu none dulu. Jadi belum kita buat node yang belum punya hubungan dengan node yang lainnya. Nah, kemudian kita buat kelas untuk link list-nya. Nah, link list. Nah, kita buat aja gini. Ini pun sama, bebas. Kalian mau beri nama apapun. Nah, sama kita buat konstruktor def init. Nah, ini kita sesuaikan. Seperti ini. Kemudian self.awal sama dengan none. Nah, ini kita untuk definisikan bahwa kita akan buat sebuah link list yang bernilai awalan adalah none atau null. Nah, kita kasih aja komentar di sini supaya biar kalian juga bisa belajar. Ini adalah kelas untuk node. Ini adalah kelas untuk link listnya. Seperti ini. Nah, barulah kita udah bikin nih tipe data bentukannya. Nah, kemudian kita buat di sini misalnya kita punya sebuah variabel dengan nama list 1 misalnya, sama dengan link list. Nah, ini tipe data bentukan yang sudah kita buat. Nah, ini. Jadi kalau di list kita akan cukup seperti ini untuk menentukan bahwa dia berupa elemen list yang kosong. Nah, kalau link list kita buat seperti ini. Ini kita buat tipe data dulu seperti ini dan juga untuk node-nya. Jadi kalau kalian mau membuat aplikasi menggunakan link list, artinya minimal seperti ini nih. Kita buat dulu tipe data bentukan untuk node dan juga untuk link listnya. Kemudian kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Jadi variabel ini dia adalah link list. Nah, kita buktikan ya. Kita cetak saja ke layar. Print awal dari link list adalah apa isinya. Nah, kita bisa pengen lihat isinya apa. Nah, kita tinggal ketik saja list 1.awal seperti ini. Ini kita hapus saja ya. Nah, kita tidak gunakan ini. Nah, kita tinggal coba running saja. Masih ada yang tadi ya. Yes. Kita clear dulu aja. Ini kelas yang tadi ya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Awal link list itu adalah none. Seperti itu. Di kalian sudah sampai sini? Sudah, Pak. Nah ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan isi listnya. Nah, kalau di list atau mungkin di array ataupun di data, kita tinggal bikin gini ya. MHS sama dengan 1, 2, 3, dan sebagainya. Kita buatnya seperti ini, dia otomatis masuk. Nah, kalau link list gimana? Nah, kalau link list kita akan seperti ini. Kita akan buat nomor, maaf. Ini nomor 2 ya. Nomor 2 itu adalah inisialisasinya. Inisialisasi. Nah, nomor 3, kita akan memasukkan data ke link list secara langsung. Nah, artinya secara langsung ini adalah kita ketik di codingan. Nanti untuk yang masukkan via keyboard, kita akan bahas di minggu depan insya Allah. Karena untuk memasukkan data ke link list itu nggak semudah seperti tinggal integer input datanya. Nah, nggak seperti itu. Atau langsung tinggal list append, nggak kayak gitu. Tapi ada proses pemeriksaan pointernya, karena ada pointernya kan ya di sana. Gitu. Nah, kita akan latihan untuk memasukkan datanya melalui hardcode seperti ini. Nah, asumsikan kita punya 4 node. Nah, kita buat aja nih, node 1, node 2, node 3, node 4, seperti ini. Nah, untuk memasukkannya seperti ini. Nah, karena dia berupa node, ada apa nih? Kita bisa panggil kelas node-nya. Nah, ini nih. Nah, kita tinggal panggil, berarti kita tinggal masukin node. Nah, kita isinya apa nih dalam kurung? Karena di sini, lihat nih. Yang dia masukkan adalah infonya.
self-nya itu nggak usah. Jadi parameter di sini itu nggak harus kita masukin nilai ya. Self ini artinya dirinya sendiri. Nah, yang dimintain parameternya adalah info ini nih. Nah, info ini kita akan masukkan berupa nilai. Kita asumsikan ini 5. Kemudian ini misalnya bebas ya, kalian mau isi apapun. 7, misalnya di sini ada not 2. Kemudian di sini ada not 10. Nah, seperti ini. Nah, kita cetak dulu nih. Benar nggak sih hasilnya? Nah, print isi not 1 itu apa? Nah, kita bisa tinggal panggil adalah not 1 dot. Nah, ini tadi saat kita mau mengakses sebuah not di sini. Untuk mengakses nilainya kita gunakan not info. Diasumsikan ya tadi ya, diasumsikan bahwa nama variabelnya adalah info. Nah, untuk mengakses feed linknya kita menggunakan not 1.next. Nah, kita cobain di sini. Not 1.info karena kita buat ini seperti ini. Self.info dan self.next. Nah, lalu nextnya kita pengen lihat isinya apa sih si linknya. Not 1.next. Nah, kita akan coba 2 nilai saja yang akan kita tampilkan untuk melihat perbedaannya. Di sini not kedua ya. Not 2, lalu not 2. Seperti ini. Nah, ini kita kasih komentar aja biar nggak patumpuk-tumpuk. Seperti itu. Nah, kita coba running. Nah, hasilnya akan seperti ini. Isi not 1 adalah 5. Nah, ini nilainya ya. Lalu next-nya apa? Yaitu tadi. Self.next adalah non dulu. Seperti itu. Nah, variabel di sini adalah ini ya. Nah, variabel ini tuh adalah yang akan kita akses di sini. Jadi kalau kalian bilang di sini awal, berarti di sini itu adalah not awal, not 1 dot awal dan seterusnya. Ini ya perbedaan ini sama itu beda sebenarnya. Nah, sebenarnya dijelasinnya di pemrograman visual, lebih fokusnya. Seperti itu. Not 1 isinya apa, lalu next-nya adalah non. Seperti itu. Sampai sini sudah? Udah, Pak. Ya. Nah, ini baru bikin note. Ini belum bikin link list ya. Ini baru bikin note-nya. Nah, langkah selanjutnya barulah kita buat link list-nya. Membuat link list. Nah, ingat tadi definisi dari link list. Nah, maaf. Nah, ini nih. Sebuah link yang menuju ke node pertama. Nah, di sini kita akan buat dulu nih. Node pertama, node ke-1 dot next. Nah, kita ganti nih. Yang asalnya node 1 next-nya itu adalah non. Kita akan masukkan dia adalah node kedua. Ya, sama kayak gini ya. Sama kita saat buat node seperti ini nih. Yang lupa saya. Nah, kita buat dulu sini nih. Node 1 dot next-nya apa? Node 2 contohnya. Nah, kita buat ini nih. Node 1 dot next-nya adalah node 2. Nah, kemudian node 2 dot next-nya itu sama dengan node 3 contohnya. Ini bebas ya. Kalian mau bikin misalnya node 1-nya ke node 3, node 3 ke node 4, node 4 ke node 2 silahkan. Nah, ini kita coba aja berurut dulu sini. Node 3 node next sama dengan node 4. Nah, ini kita sampai sini. Node 4-nya itu nggak perlu kita definisikan next-nya kemana. Ya, kita itu buat non-nya itu. Nah, tadi disebutin. Dikatakan link list itu kalau kita sudah definisikan. Nah, jadi cukup memiliki sebuah link yang menunjukkan node pertama. Nah, di sini node pertamanya adalah node 1. Nah, kita tinggal bikin gini nih. List 1. Nah, ini ya. Di situ ada nama variabelnya. Dot awal. Nah, awalnya kan kita buat ini node awalnya. Ya, list awalnya. List 1 dot awal sama dengan node 1. Nah, ini kita sudah membuat sebuah link list. Nah, kita coba buktikan di sini nih. Apakah sudah terhubung? Nah, kita copy aja ini. Lalu kita pastikan di bawahnya. Jangan lupa ini dibuat aja komentar. Atau nggak usah juga nggak apa-apa. Biar kita lihat perbedaannya. Nah,
Ingat ya di sini. Kalau kalian perhatikan di sini, not 1 isinya 5 non, not 2 7 non. Ini yang ini ya. Nah, setelah kita buat link listnya, nah, di mana not 1 itu terhubung dengan not 2 terhubung dengan not 3 dan seterusnya. Nah, di sini kok Pak nextnya kok jadi kayak gini ya, bukan 7. Ini mengarah ke alamat dari not kedua di dalam memori. Nah, jadi ini yang bisa menerjemahkannya itu hanya komputer. Seperti itu ya. Jadi next-nya yang saya kita arahkan dia ke not yang mau kita hubungkan. Not 1 ke not 2, not 2 ke not 3, not 3 dan ke not 4. Ya kalau kalian cobain ya, isi not 4 kayak gimana? Not 4 tetap 10, next-nya adalah non, seperti itu. Nah ini sebenarnya kalau kita close juga ya jadinya di memori tetap ada ya. Nah itu yang jadi PR. Kita harus tetap hancurkan untuk link list-nya. Oke, sampai sini sudah? Sudah, Pak. Ada yang mau tanyakan dulu? Atau kita lanjut dulu? Lanjut dulu aja ya. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Jadi kita udah bikin link list dari mulai pendeklarasian sampai ke inisialisasi dan juga untuk menambahkan elemen link listnya. Sebagai contoh tadi 4 buah not. Gitu. Nah berikutnya, nah ini pemeriksaan kondisi kosong nanti akan kita bahas. Nah kita akan masuk ke operasi transversal dari link list. Nah, operasi transversal pada link list dilakukan dengan cara menelusuri setiap simpul satu persatu. Dari simpul pertama sampai dengan simpul terakhir. Nah ini kalau di link list kita akan lebih banyak menggunakan fungsi ini, transversal. Berbeda kalau di list ya, kalau di list kita bisa langsung akses langsung. Gitu kan ya, transversalnya paling hanya dilakukan untuk beberapa kasus saja. Misalnya untuk mencari nilai rata-rata, mencari nilai max, min, dan seterusnya dan yang lainnya. Tapi kalau di link list, karena dia bertindak sekuensial, artinya fungsi transversal ini akan lebih banyak kita manfaatkan. Nah, ini ilustrasinya. Awal ada bantu yang ada variabel bantu yang dia yang loncat-loncatnya ke setiap node-nya. Contoh seperti itu. Nah, ini pengertiannya, langkah-langkahnya bagaimana. Nah, seperti ini bisa dibaca. Nah, kalau saya ilustrasikan dengan gambar ya seperti ini contohnya. Nah, yang pertama, kita punya sebuah variabel dengan nama bantu. Nah, ini contohnya untuk transversal untuk menampilkan data ya. Karena link list itu tidak bisa kita gunakan indeks. Tapi kita harus gunakan fungsi transversal untuk mengakses atau menampilkan data-datanya apa saja sih sebenarnya. Nah, kita punya sebuah variabel dengan nama bantu. Nah, saat pertama kali, ini akan masuk ke node yang pertama. Nah, kemudian kita cetak. Isinya 4. Nah, kemudian variabel bantu ini, selama dia tidak bernilai non atau nil, dia akan pindah ke node berikutnya. Naiknya kemana nih? Oh, naiknya kedua. Nah, dia pindah ke sini. Nah, kemudian tuliskan. Nah, kemudian apakah next-nya itu non? Oh, masih ada, Pak. Oh, masih ada. Oke, berarti lanjut lagi ke sini. Terus seperti itu. Sampai dia yang terakhir. Ini kan next-nya apa? Non. Karena dia tidak ada berisi apapun. Not yang terakhir. Setelah ini berarti berakhir. Nah, ini algoritmanya. Kita akan buat sebuah prosedur untuk tampil data di mana ada parameter dengan list itu sendiri. Inputkannya adalah list itu sendiri. Nah, kemudian kita ada variabel bantu, itu adalah sama tipe datanya link list. Nah, di sini ada fungsi isEmpty. Nah, ini kita jadi cek dulu nih. Jadi sebelum kita lakukan perulangan, kita cek dulu list yang kita mau telusuri itu ada datanya atau kosong. Simpelnya gitu. Ya kalau kosong ngapain kita telusuri kan gitu ya. Nah, ini kita ada validasi untuk mengecek apakah list itu kosong atau ada isinya. Nah, di sini jika dia kosong, maka apa? Ini kalau true ya. Artinya output kan datanya kosong. Nah, kalau ternyata datanya ada, kita cek di sini tadi ya. Bantu ini kita masukkan ke node yang pertama, awal. Nah, kemudian selama bantu itu tidak sama dengan nil, maka lakukan apa? Outputkan bantu.info.
Nah, bantu ini kan dia berupa nama pointer ya, link listnya. Seperti ini, bantu.info. Kemudian rubah juga bantu itu menjadi bantu.next. Selanjutnya kemana? Itu supaya biar berpindah-pindah untuk kondisi while-nya. Nah, ini simpelnya kayak gini ilustrasinya. Nah, di sini ada isEmpty yang harus kita cek. Nah, di sini isEmpty kita akan buat dulu di sini adalah sebuah fungsi isEmpty. Di mana inputannya adalah pointer itu sendiri atau link listnya, kemudian mengembalikan nilai boolean, true atau false. Nah, secara algoritma di sini kita akan buat dulu isEmpty-nya itu false pertama. Nah, kemudian kita cek apakah awalnya itu bernilai nil. Nah, kalau misalnya true, maka kembalikan nilai true. Seperti itu. Nah, kita akan coba di Python-nya. Jadi pertama kita akan buat sebuah fungsi isEmpty. Nah, nah untuk isEmpty, kita akan masuk ke sini nih. Masukkan di kelas link list-nya. Nah, di sini di bawah, kita akan buat sebuah fungsi untuk mengecek dia kosong atau tidak. Def isEmpty. Kita buat aja sama ya. Lalu self. Nah, ini. Ngecek. Nah, tadi kan ada pengecekan ya. Kita akan buat isEmpty-nya itu false dulu. Nah, kemudian kita cek apakah awalnya kosong. Kalau kosong, dia true. Nah, di sini kita akan mudahkan dengan satu baris saja. Return self.awal is none. Seperti ini. Artinya apa nih, Pak? Kita baca di sini nih. Self awal is none. Kita nanya ke komputer, apakah self awal, nah self ini artinya diri sendiri ya, link listnya itu sendiri, itu adalah kosong atau none. Nah, jawabannya dikembalikan. Kalau jawabannya itu kosong, none, kan is none ya. Kalau jawabannya kosong, berarti dia akan mengembalikan nilai true. Nah, kalau ternyata isinya itu awalnya itu tidak kosong, kayak sekarang ya, kita udah isikan nih, list awal adalah not 1. Berarti kan bukan kosong. Maka dia akan mengembalikan nilai false. Nah, pembandingnya bisa seperti ini, self awal is none atau is not none. Ini kalau menggunakan link list, sistemnya adalah pengecekan dia kosong atau tidak kosong, simpelnya gitu, untuk ngecek link list. Nah, kalau is not none, artinya kalau misalnya dia tidak kosong, maka true. Tapi kalau kosong, dia false. Nah, tapi kita akan sesuaikan dengan algoritmanya, kita gunakan is none. Nah, dia akan mengembalikan nilai true kalau misalnya dia kosong. Akan false kalau misalnya ada isinya. Ini is empty. Nah, kita buat juga metode untuk menampilkan data. Metodenya kita gunakan prosedur. Def tampil data. Simpelnya gitu. Nah, ini sama. Self. Ini adalah parameternya, berarti link listnya itu sendiri. Nah, kemudian kita akan buat sebuah label. Print, misalnya di sini, isi dari link listnya. Itu apa sih isinya? Nah, kita buat n-nya itu sama dengan seperti ini supaya biar dia tidak enter ya. Nah, baru kita buat di sini nih. If jika link list yang kita masukkan is empty, nah kita ngecek nih sebenarnya apa yang dikembalikan oleh si empty-nya itu. Jadi kita masukin self.isEmpty. Jadi hasil kembalinya apa? Kalau misalnya dia true, maka kita tampilkan print data itu kosong. Seperti ini. Nah, kalau ternyata udah ada isi datanya, kita else di sini. Tadi bantu, kita butuh sebuah variabel, yaitu kita beri nama bantu, yang kita isikan self.awal. Nah, jadi kita cek dulu nih, awalnya apa nih? Nah, kalau di sini kan awalnya adalah not 1. Nah, not 1 ini akan dimasukkan dulu ke variabel bantu. Nah, kemudian selama bantu is not none, nah jadi selama bantu ini tidak bernilai none atau null atau nil, maka apa yang kita lakukan? Nah, di sini untuk menampilkan kita gunakan print bantu.next. Bantu.info seperti ini. Kemudian kita buat seperti ini. Kemudian kita akan cek di sini n sama dengan ini untuk melihat struktur link listnya lah, simpelnya gitu. Sebentar aja. Ini tentukannya serapi-rapi mungkin. Nah, jangan lupa kalau pakai while berarti si variabel bantunya itu harus bergerak bantu.next. Jadi dia akan maju ke
note berikutnya. Nah, ini kita kasih enter nantinya. Seperti ini. Nah, ini untuk transversal untuk menampilkan datanya. Nah, kita buat dulu di sini. Nah, nomor 4 adalah transversal untuk menampilkan data. Nah, kita buat berarti namanya list 1 dot tampil data. Seperti ini. Ini kasih komentar aja nih biar nggak tumpuk-tumpuk. Ini pun sama. Oke. Nah, ini kita coba running. Running ya dia akan muncul. 5, 7, 2, 10. Nah, ini kita lihat ya. 5 menuju ke 7, 7 menuju ke 2, 2 menuju ke 10, 10 menuju ke mana nih. Akan tahu. Seperti itu. Sampai sini sudah? Boleh Atau ada lihat yang while bantu is not known, Pak. Oke, silahkan aja. Kalian coba dulu running. Dan kalau bisa, yang kalian usahakan pas di poin 10-nya, nah kayak gini ya. Nah, pas poin 10 ini, itu tidak menunjukkan ini lagi nih. Karena kan 10 ini adalah elemen atau not terakhir. Jadi kenapa harus ada ini? Nah, ini kalian cobain untuk menghilangkan tanda panah ini. Bagaimana? Sudah? Sampai sini? Atau ada yang masih belum? Mau lihat yang bawah, Pak. Bawah. Tinggal panggil ini. Ini kan manggilnya sama kayak manggil sebuah prosedur ataupun fungsi. Membedakan kalau prosedur kan tinggal panggil aja ya nama prosedurnya. Tapi kalau di sini kita gunakan dulu list dulu namanya apa, lalu dot nama dari metodenya apa. Pak, boleh nanya? Ya. Kenapa ya ini ada suka error node 1 yang node 1 sama dengan node 5 type error node text no argument. Coba di share. Ya kalau ini kadang kan kalian bacanya juga ngaco ya. Bingung gitu jadinya. Oke, di share aja cobain. Silahkan. Sebelah sini. Di node Ya, di sini. 1 node. Kelihatan, Pak? Ya. Itu line keberapa itu? Line 33. Note 1 sama note 5. Lihat ke atasnya. Coba ke atas lagi. Yang kelas note-nya apa itu? Kok kayak gitu sih? Coba bikin dev. Enter. Enter dulu. Dev __ init. Udah ya harusnya. Tapi warnanya kok beda ya? Init yang bawah sama init yang atas. Coba Yang bawah ini huruf besar. Tuh iya benar, salah berarti. Yang mananya? Ini initnya tuh. Initnya huruf besar I. Oh I-nya iya. harusnya kecil. Sorry. Nah, Iya. bawah juga jangan lupa. Ingat, sensitif loh ini Python tuh. Coba, Iya. ayo, coba running. Nah, sekarang line 48. Ayo, apalagi tuh. 8. Oh ini. Nah, coba running lagi. Sekarang Ayo, apa gitu. Kenapa N-nya pakai S? Ayo. astaga. Ayo, kenapa? Kebiasaan. Nah. Bisa ya? Nah. Makasih, Pak. Oke, sip, stop share. Ingat ya, Python ini adalah sebuah bahasa pemrograman yang case sensitif. Nah, jadi makanya saya simpelnya enaknya gitu ya. Enaknya saya searching lagi. Nah, enaknya seperti itu gini ya. Kalau kita lihat di sini ya.
Nah, ini kan berwarna-berwarna ya. Nah, kalau kita salah aja nih ya, salah aja gini ya. Kita kasih tab lagi. Ini warnanya suka berubah langsung. Ya, agak bias lah gitu simpelnya. Nah, kita berarti salah nih, ada salah ketik. Makanya saya mah jujur paling gampang adalah dari warna. Makanya saya cek ini, kok initnya beda ya, init yang bawah sama init yang atas. Nah, ternyata ya kelihatan ya, I-nya besar kan gitu. Makanya saya penasaran. Coba kedua kali init. Nah, tinggal di tab ya. Nah, I-nya kecil di sini. Jadi pas ini, nah itu enaknya sebuah fungsi-fungsi yang ada di Python bawaan, dia akan memberikan sebuah suggestion seperti itu. Kayak aman ya. Oke, PR berikutnya adalah kalau kita pengen lihat di sini, kok Pak di belakangnya kan di setelah 10 itu masih tetap ada tanda panah ya. Kita pengen hilangin dong Pak, jadi biar di akhir itu nggak ada. Nah, di sini kita bareng-bareng aja lah ya. Ini kita kita rubah dulu di sini nih. Nah, ini kita rubah, simpelnya gini lah ya. Ini biar sama aja nih. Nah, ini kita rubah seperti ini nih. Nah, kemudian bawahnya kita akan buat fungsi perbandingan. If, jika, nah, ini bisa gini lah. Bantu.next is not none. Seperti ini. Jadi kita pengen tahu kalau selama next-nya itu bukan none, barulah kita tampilkan print seperti ini. S, N sama dengan kasih spasi seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau di running, munculnya adalah seperti ini. Nih, TLS dulu. Nah, 5, 7, 2, dan 10. Seperti itu. Oke. Ini ya, simpelnya gitu. Sampai sini sudah? Atau oke, aman ya? Tidak ada yang terkendala? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor yang ke-5. Nah, kelima itu apa? Kita lihat lagi di sini. Nah, ini udah kosong udah, transversal udah untuk menghitung data. Nah, berikutnya kita akan gunakan untuk fungsi transversal untuk menghitung jumlah data dari linked list-nya. Nah, berbeda dengan list ataupun set atau tipe data yang kemarin sudah kita bahas. Dimana kalau kita mau menghitung jumlah datanya, kita bisa gunakan length atau len. Ya, kalau di Python menggunakan len, lalu listnya apa, nama listnya. Dapat banyak datanya apa. Nah, tapi kalau di sini, tadi saya bilang, linked list itu berbeda dengan tipe data yang sebelumnya. Kita benar-benar banyak menggunakan fungsi transversal untuk apapun. Bahkan untuk penambahan pun kita akan gunakan fungsi transversal. Nah, itu makanya saya bilang nggak sesimpel nambahin data seperti yang kemarin, gitu ya. Di linked list ada sedikit perbedaan. Nah, untuk menghitung jumlah datanya, simpelnya kayak gini. Kalau tadi kita hanya membutuhkan satu variabel bantu, nah kalau di sini ada variabel bantu, sama ya. Jadi variabel bantu ini untuk menjadi penunjuk ke node-node-nya, simpelnya gini ya. Sama kayak tadi algoritmanya. Nah, lalu ada variabel dengan nama banyak node. Nah, ini saat bantu ada di node pertama dan dia bukan kosong, maka dia akan banyaknya node-nya 1. Nah, lalu berikutnya, kalau misalnya dia bukan non atau null di next-nya, maka masukkan ke node kedua, bantu masukkan ke node kedua, dan seterusnya. Sampai dia kembali menemukan 0 atau nil. Seperti non atau nil. Seperti ini ya. Nah, ini algoritmanya. Nah, di sini kita punya bantu dan juga banyak node. Nah, kalau untuk yang menghitungnya data, saya akan contohkan menggunakan fungsi. Nah, ini bisa ya, bisa pakai prosedur, bisa juga gunakan fungsi. Nah, ini sebenarnya secara algoritma, ini hampir sama seperti yang tadi. Seperti itu ya. Nah, bedanya hanya di banyak datanya saja. Untuk banyak node-nya. Oke, kita masuk saja langsung ke Python-nya. Kita akan buat sini adalah transversal untuk menghitung banyak data seperti ini. Kita buat di sini, sama aja di dalam kelas dari linked list-nya. Nah, ini pastikan sejajar dengan def tampil data ya. Nah, di sini nih kita akan buat misalnya def banyak node seperti ini.
Nah, ini variabelnya sama, self, seperti ini. Nah, sebenarnya tinggal copy aja ini nih. Copy aja, nanti kita rubah beberapa bagian. Nah, tapi supaya biar kita lebih paham, kita akan ketik saja. If self dot is empty, apa yang akan kita lakukan? Nah, kalau di sini kan kalau is empty, dia datanya kosong. Ya, ini kan karena dia menggunakan prosedur. Nah, tapi kalau menggunakan fungsi, ada sebuah nilai yang harus kita kembalikan. Nah, kita buat aja nih. Banyak notnya itu sama dengan 0. Nah, nanti untuk mencetak datanya kosong atau tidaknya, kita bisa aja di bawahnya. Di pas pemanggilan kita gunakan if. Jadi jika banyak datanya sama dengan 0, maka datanya kosong dan seterusnya. Ini bisa seperti itu. Nah, else kalau datanya ada, nah sama, bantu sama dengan self dot awal, semua hampir sama kayak ini ya. Nah, tapi di sini ada banyak note. Banyak notnya dimulai dari 0 seperti ini. Nah, kemudian baru kita while selama bantu is not non seperti ini. Maka apa yang kita lakukan? Nah, kalau di sini kita mencetak, nah kalau di sini kita gunakan banyak not plus sama dengan 1. Ini sama aja kayak gini ya. Kayak banyak not sama dengan banyak not plus 1. Ini bisa pilih yang pertama, cara pertama ataupun cara yang kedua. Ini sama aja. Ini kita gunakan cara yang sama seperti algoritmanya, yaitu banyak not sama dengan banyak not plus 1. Nah, jangan lupa juga kita gunakan ini, variabel bantunya kita gerakan ke next-nya. Bantu dot next. Seperti ini. Nah, lalu kita kembalikan nilainya. Yang kita kembalikan adalah nilai untuk banyak not-nya. Nah, seperti ini. Nanti ini bisa kalian untuk kata-kata data kosong atau tidaknya nanti ada di program utamanya. Seperti itu. Ini untuk melihat banyak not-nya. Ya, sebenarnya hampir sama seperti tampil data, hanya tinggal beberapa aja. Ya kalau kalian pas saya maunya pakai prosedur aja Pak, ya silakan aja. Berarti di sini aja si banyak notnya itu nggak dikembalikan tapi di print. Simpelnya gitu aja. Nah kita panggil di sini nih. Nah karena dia berupa nilai, kita bisa langsung tampilkan atau bisa kita tampung dulu. Pas saya pengen tampung Pak supaya biar ada tampilan kalau misalnya datanya kosong, yaitu datanya kosong. Nah, silakan. Tapi kita contohkan saja di sini untuk langsung dicetak. Banyak data. Itu berapa banyak datanya. Nah, list 1 dot banyak not kita panggil. Seperti ini. Ini kita coba running. Dia akan muncul. Banyak data adalah 4. Seperti itu. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan atau ada yang dicobain langsung error? Masih error gitu maksudnya. Pak, boleh lihat prosedurnya lagi, Pak? Oke, silahkan. Sama aja kok ini. Udah? Udah, Pak. Ya, aman. Udah, Pak.
Oke, kalau aman berarti ya semuanya kan simpel ya, sama aja kok ini. Nah, kalau berikutnya, nah kita lihat sini, ini untuk metode data. Nah, ini yang terakhir adalah penghancuran dari link listnya. Dan tadi ya saya udah katakan kenapa harus dihancurkan link listnya. Ya, tapi bukan dihancurkan main hancurin ya enggak, tapi kalau misalnya di akhir program kita akan harus hancurkan link listnya. Nah, ini adalah kata-katanya ya, ini simpelnya, ini langkah-langkahnya. Nah, ini ilustrasi dari gambar. Jadi biar lebih gampang dipahami ya. Nah, ini adalah kondisi awalnya. Asumsikan kita punya 3 node seperti ini. Nah, dia akan cek apakah listnya kosong atau tidak. Kalau misalnya listnya nggak kosong, nah maka akan hapus node depan. Kemudian awalnya link listnya itu ya, si headernya itu akan masuk ke node yang berikutnya, itu node kedua. Nah, apakah listnya kosong? Oh, masih ada, Pak. Masih ada ya, node yang terakhir. Artinya, lakukan lagi langkah yang selanjutnya. Dia akan hapus node awal, kemudian awal dia akan masuk ke node berikutnya. Nah, terus apakah masih kosong? Enggak juga. Nah, maka apa? Hapus node awal, kemudian awal pindah ke node berikutnya. Node berikutnya yaitu non, null atau nil. Nah, sehingga ya udah berhenti di sini akhirnya. Seperti itu. Nah, algoritmanya gimana? Nah, algoritma seperti ini. Nah, ini ada parameternya input output awal itu no pointernya. Berarti di sini merupakan parameter input dan output. Nah, di sini variabel bantunya kita namakan phapus. Jadi bukan lagi bantu tapi phapus. Sebenarnya sama aja. Sebenarnya kalau kita pakai bantu pun sama aja. Namun kita akan gunakan phapus supaya biar tujuannya adalah pointer hapus. Itu simpelnya. Nah, phapus ini kita akan asumsikan dia adalah save awal untuk awalnya. Nah, kemudian jika awalnya ini tidak sama dengan nil atau non ya, maka akan apa? Awal di sini adalah awal dot next tadi ya. Jadi awalnya pindahkan dulu ke next-nya. Nah, kemudian deallocate phapus. Jadi si nilai di phapus ini yang sebelumnya itu dihapus. Deallocation. Nah, kemudian phapusnya pindahkan lagi ke awal gitu. Terus seperti itu sampai dia nil atau non. Nah, kita masuk ke Python-nya. Di sini kita buat saja untuk yang ke-6. 6 adalah penghancuran link list seperti ini. Nah, sama kita masuk lagi ke kelas link list. Ini ya. Nah, kita buat sebuah prosedur untuk penghancuran. Def penghancuran self seperti ini. Nah, kemudian kita buat phapus sama dengan self dot awal. Nah, kemudian selama awalnya, nah awal karena awal itu adalah phapus ya kita buat aja gini, phapus is not none, sama aja sebenarnya. Nah, kemudian self awal sama dengan phapus dot next. Nah, kemudian sini ada delt phapus. Kemudian sini adalah phapus sama dengan self dot awal. Nah, ini sama kayak di algoritmanya. Jadi selama phapusnya itu tidak sama dengan kosong, jadi self awalnya tidak sama kosong, maka set awal adalah phapus.next. Nah, kalau di sini, nah awal ini adalah awal.next. Ini sama aja ya. Karena kan phapus ini dia udah berisi nilai self awalnya. Seperti itu. Lalu deallocate phapusnya, ini delt phapus untuk menghapuskan. Kemudian phapusnya bergerak lagi ke sebelahnya, self awal. Seperti itu. Nah, ini untuk prosedur penghancuran. Nah, kita tinggal panggil di sini. Nah, kita panggil di sini adalah list 1 dot penghancuran. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita cek aja lagi datanya ada nggak isinya. Nah, kita contohkan di sini untuk sampel data dan juga untuk banyak datanya. Ada nggak isinya? Apakah benar kita sudah menghapus semuanya? Nah, kita running. Nah, ini berhasil artinya. Isi link listnya datanya kosong, banyak datanya itu 0. Seperti ini. Nah, ini untuk pemanggilannya, ini untuk metode penghancurannya.
Oke, dicoba dulu ketik dulu. Sudah sampai sini? Sudah, Pak. Udah, Pak. Nah ya, nggak ada kendala? Nggak ada. Oke, Nggak ada. sip. Nah ini kita sudah mengajarkan sampai 6 step yang bisa kita masukkan, kita lakukan kepada link list. Nah, berikutnya, terima kasih. Oke, beres untuk pertemuan kali ini. Seperti itu. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Pusing, Pak. Apa sih? Santai aja, pokoknya link list mah intinya, ini kan kita mainnya adalah note ya. Nah, makanya kenapa saya kasih komentar-komentar seperti ini, sehingga kalian bisa paham gitu. Nanti videonya juga saya akan upload di YouTube, biar kalian tonton lagi, kalau misalnya masih bingung, tonton lagi. Seperti itu. Pak, berarti untuk- link list ini konsepnya kayak object oriented gitu, Pak. Ya, memang. Makanya kenapa di pendahuluan pun kita sudah akan bahas tentang dasar-dasar pemrograman objek. Nah, tapi pas dilihat ternyata kalian juga belajar juga ya pemrograman visual, di mana di situ kan pemrograman objek. Ya sebenarnya harusnya nggak harus secara detail kita akan ajarkan pemrograman objek, karena udah ada porsinya di pemrograman visual. Tuh sebenarnya. Kalau untuk pengaplikasian link list ini kasusnya contohnya kayak apa ya, Pak? Nanti ada. Jangan dulu ke kasus ini dulu aja. Nanti ada. Jadi setelah saya jelasin semuanya, nanti kita main ke kasus. Insya Allah. Pak, mau tanya gitu. Kan ada prosedur yang init sama prosedur yang biasa gitu. Ada yang init kan pakai underscore. Itu bedanya apa, Pak? Karena saya udah jelasin ya, itu konstruktor. Itu beda loh. Konstruktor. Konstruktor itu adalah kayak sebuah metode yang akan dikerjakan otomatis langsung saat sebuah kelas dipanggil. Nah, itu dan nanti pemrograman objek itu lebih jelasnya. Itu beda itu. Itu bukan metode, itu sebuah konstruktor. Itu beda ya. Konstruktor, metode, kelas. Nanti kalian kenal konsep inherit dan sebagainya. Itu di pemrograman visual, dipelajarinya. Lebih detailnya ya. Lebih detail. Karena kan kalau di sini kan kita fokusnya dari algoritma ke pemrogramannya seperti apa. Gitu ya, Muhammad Sidik. Ya, Pak. Detailnya nanti kamu bisa tanyakan ke dosen pemrograman visualnya ya. Gitu. Karena pasti harusnya dijelasin ya. Karena kalau saya lihat dari RPS-nya harusnya dijelasin. Kalau misalnya belum ya berarti belum dijelasin. Bukan berarti nggak akan dijelasin gitu. Itu aja. Tadi Fajar ya. Fajar juga nanya, Pak implementasinya gimana? Tadi simpelnya pasti pendahuluan ya. Pasti materi pendahuluan kan kita gunakan map ya. Untuk melihat simpul-simpulnya, itu kan salah satu contohnya gitu. Tapi nanti kan akan kita bermain dengan kasus yang lain. Tapi nanti karena fokus dulu dipahami bagaimana pembentukan link list. Karena nanti kalau selesaikan kasus ini menggunakan link list, kalau kalian masih berpikir array ya pasti akan dibikin array karena itu bisa pakai array juga. Nah, tapi padahal kan saya mintanya menggunakan link list gitu. Nah, itu maksud saya, Pak. Nah, itu kalau bisa kan. pakai array, pasti array saya. Ya iya pasti. Ya kan map juga kan kamu bisa pakai array kan di pendahuluan, makanya kan kenapa? Ya iya. Karena waktu pendefinisian map ya kita bisa pakai array. Tapi kan di sana ternyata banyak nilai yang kosong ya gitu kan. Nah, itu yang jadi masalah. Karena memang array dan link list itu sama. Cuma bedanya tadi ya jelasin ya, ada array sama link list itu ada perbedaan. Nah, gitu. Itu aja sebenarnya. Cara kita tahu kasus ini lebih baik pakai link list daripada array, lebih baik pakai ini gimana, Pak? Nah, dikembalikan ke diri kalian masing-masing. Karena ya ingat di pendahuluan sektor data itu mana yang lebih baik tergantung dari kita yang menentukan. Misal kayak di pendahuluan ya, ingat lagi loh materinya. Jadi saat saya bilang array dan list itu bisa dipakai untuk menyelesaikan suatu masalah. Kembali lagi, apakah kita mau menggunakan array untuk menyelesaikan suatu masalahnya? Artinya memorinya
besar tapi pengaksesannya cepat. Atau kita menggunakan linked list di mana secara memori itu ringan tapi pengaksesannya itu ribet. Gitu. Secara algoritma kita butuh metode yang khusus. Nah, kembalikan ke kalian. Nah, tapi pikir lagi nih, semakin banyak data, artinya apa? Akan semakin lama komputasinya. Kalau linked list, dia kan datanya sedikit ya. Walaupun metodenya cukup panjang untuk aksesnya, tapi dengan data yang sedikit, dia akan lebih cepat dibandingkan dengan array yang lebih gampang cara aksesnya, tapi datanya kan jadi banyak. Ya, kembali lagi nih, materi di pendahuluan. Jadi kalau kalian bilang, mana yang lebih baik, dikembalikan kepada kalian. Gitu. Kembalikan kepada programmer. Karena kembali lagi, user itu nggak peduli gimana dalaman program kita. User itu hanya peduli, saya butuh informasi A, saya harus dapat informasi A itu dari program kalian. Simpelnya kan gitu. Itu user. Nah, kita yang berpikir sebagai programmer. Nah, kita tinggal pilih mau berpikir sebagai user atau berpikir sebagai programmer. Itu aja. Jadi kalau misalkan nanti ada soal untuk dibuatkan linked list, tapi saya pakai array, kaci dong, Pak. Ya, soalnya dulu. Kalau saya bilang kan, gunakan linked list untuk menyelesaikan satu masalah ini. Ya, linked list berarti. Jadi kalau saya bilang, ada satu masalah ini, selesaikan sesuai dengan algoritma kalian. Nah, itu bebas. Kalian mau pakai array, kayak mau pakai linked list. Kayak. Tapi kalau di soalnya oke, udah siap. jelas ya, gunakan linked list untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, linked list berarti. Pakai array salah lah. Tuh, linked list. Bahaya nih linked list, tuh. Itu kalau pakai array lagi mah tuh algoritma 1 atau bukan algoritma 2. Ayo. Bahaya nih. Makanya saya ajarinnya dikit-dikit nih. Nah, kalau misalnya saya mau ngajarin semua, ini ada 80 slide nih. Saya potong-potong karena khawatirnya 80 slide gimana cara ngejelasinnya nih. Cukup sih, tapi khawatirnya kalian meledak gitu, kepalanya panas gitu kan ya. Bahaya nih kalau udah panas. Udah panas, Pak. Udah ya? Nah itu. Tapi nggak apa, dipelajari pelan-pelan seperti itu. Nah kalau kalian lihat-lihat di internet itu akan ada yang gampang banget. Karena kalau yang saya lakukan di sini ini benar-benar murni dari algoritma ubah ke dalam notasi Python. Nah sebenarnya di Python itu ada banyak objek-objek yang bisa kita gunakan untuk menggunakan linked list. Nah itu bisa kalian cari di internet lah. Banyak banget kok. Misalnya linked list di Python. Nah itu sintaksnya lebih singkat. Bisa saya bilang itu sintaksnya lebih singkat. Seperti itu. Nah, tapi kan yang saya ajarkan adalah bagaimana sih sebenarnya di belakang dari metode yang kalian panggil kalau di Python yang otomatis kalian panggil dari Python. Ya simpelnya kayak kalian bilang ya sort list. Sort dot listnya apa? Dia langsung sorting ya. Tapi kan kalau kita lihat algoritma sorting ada banyak. Ya. Dan itu ternyata panjang banget itu kan ngetiknya. Sedangkan kalau kita panggil fungsi dari Pythonnya tinggal sort dot list udah beres. Nah, kalau kalian mau lebih cepat ya itu, tapi kalau saya rekomendasikan adalah kalian harus tahu logika di belakang dari metode-metode tersebut. Kenapa? Karena mungkin saja kalian menggunakan bahasa bukan Python, tapi bahasanya mungkin yang lain. Simpelnya kalau kalian nggak paham metode apa yang harus saya panggil, kalian tahu yang dasarnya. Artinya kalian tahu si mentahannya kayak gimana sih dalamannya kan gitu. Itu aja sebenarnya. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah itu mudah-mudahan paham. Ini yang saya takutin kalau misalnya udah pemrograman visual, tiba-tiba ke pemrograman algoritma dan struktur data. Nah itu udah panas, langsung mendidih. Itu aja. Nggak apa. Kita belajarnya dikit-dikit aja. Nanti videonya akan saya upload. Kalian bisa pelajari kembali untuk videonya. Bisa di skip-skip, bisa ditonton ulang, dan seterusnya. Itu aja. Oke, ada yang ingin didiskusikan lagi? Ada cukup? Ya Pak, Cukup? ada Pak, ada. Oh ada. Kenapa Joy? Ini Pak, kan kata Bapak data linked list ini kan harus di-delete. Nah ini kalau misalnya nggak kita delete, kita tahu datanya bakal nampil lagi, itu caranya gimana Pak? Nggak bisa. Kita nggak bisa, kan tadi saya udah bilang. Jadi datanya itu dia disimpan di memori. Tapi ya kita bisa ngaksesnya ya, kita harus tahu alamatnya di mana. Apakah kita tahu alamatnya di mana? Kan kita nggak tahu. Nah itu yang jadi PR. Jadi
tujuan dihapus itu supaya biar alamatnya di memori itu hilang. Jadi si alamatnya itu udah nggak ada isi datanya. Karena kalau kita close secara memori itu masih disimpan. Bisa nggak kita akses? Bisa, asal tahu alamatnya di mana. Nah kita kan nggak tahu. Itu yang jadi PR. Makanya kenapa link list itu diharapkan ya kalau udah beres hapus, beres hapus. Simpelnya gitu. Itu ya Joy. Ya, oke Pak. Jadi kalau dikatakan bisa atau enggak, bisa. Tapi harus tahu alamatnya di mana. Ya kalau alamatnya nggak tahu ya kita nggak akan bisa. Bukan nggak bisa ya, kita nggak tahu gitu alamatnya di mana gitu. Kalau disebut bisa atau enggak ya bisa, tapi kita nggak tahu alamat penyimpanan di memori kita gimana gitu. Karena kan yang bisa ngebaca itu biasanya sistem operasi. Kita kan, kecuali kalau kalian belajar bahasa mesin, gitu assembler, ya kayaknya mungkin bisa ya, karena kan kita bisa belajar bahasa mesin. Nah tapi kalau misalnya kita, ini kan ini bahasa tingkat tinggi ya, bahasa yang kita bisa udah pahami tingkatnya. Nah itu kita nggak bisa tuh akses ke memorinya kalau kita nggak tahu memorinya di mana. Nah kalau kita tahu memori di mana ya tinggal masukin aja next-nya gitu kan. Next-nya adalah not di memori yang itu gitu, simple. Gitu Joy. Ada lagi? Oh, berarti kalau misalnya lupa di penghancurannya itu misalnya udah beres kita tutup programnya, terus lupa baru inget lagi, masih bisa dihancurin atau udah ya udah gitu? Restart Harus aja dicari komputernya. restart aja. Restart aja. Kan kalau di memori itu kan volatil ya. Artinya kalau misalnya kita udah nggak aliri listrik, hilang kan? Restart aja komputernya, hilang kok. Simpelnya gitu. Cuma kan kalau misalnya kayak di server ataupun ini kan kita jarang matiin ya. Nah itu yang jadi PR kalau misalnya di server tiba-tiba penuh, lah ini proses apa gitu kan ya. Kita nggak tahu gitu kan ya. PR gitu. Itu ya sebenarnya. Ya kalau di komputer sendiri mah restart aja juga hilang. Kayak saya juga kan ngajar dari tadi nggak dihapus-hapus dulu ya. Ya restart aja. Toh yang saya contohkan juga sedikit ya. Kalau sedikit masih memorinya masih kecil. Tapi kalau udah banyak listnya banyak, itu yang resiko ke memorinya. Itu aja. Lagi? Cukup? Cukup mungkin Pak. Cukup ya. Oke, siap, terima kasih. Mantap nih. Diskusinya berjalan dengan baik. Artinya ya kalian ada penasaran nih kalian. Nah itu yang saya harapkan. Jadi ada rasa penasaran ya kita cobain, kita diskusikan. Kalau saya tahu saya akan udah jawab. Kalau nggak tahu ya kita cari bareng-bareng. Simpelnya gitu. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, saya akan akhiri pertemuannya. Terima kasih untuk kehadirannya. Jangan lupa di LMS aktivitasnya tersentang untuk sebagai bukti absensi. Seperti itu. Dan juga saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata ataupun kalimat yang membuat kalian tidak berkenan. Saya akhiri pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.